Mari kita baca sama-sama mulai ayat keduanya. Ya Allah, dari situ ya. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti taman yang kering dan tandus tiada air. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan membanggakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan mengadakan tanganku di dunia. Seperti ayat saja. Di sini saya mau garis bawahi di ayat yang keempat itu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan menegakkan Engkau. Dan sepanjang tahun ini kita melihat kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kita mengingat kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Kadang hidup rasanya membawa kita jatuh, membawa kita lemah. Tapi ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, kita katakan kembali, kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup. Dan dikatakan bahwa bibirku akan memegahkan Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, saat kita dalam keadaan down sekali, kita katakan kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan itu kita sudah memegahkan nama Tuhan. Kita sudah katakan Tuhan apapun yang aku alami, tapi aku berikan kebaikan lebih baik. Haleluya. Saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Saya kirim lagunya di RCC ya.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, kita katakan Yesus itu dahsyat. Yesus itu dahsyat. Amin. Sudah siap, Dewi? Ayo. Oke, terima kasih. Sebenarnya sih ini kesaksiannya terbentuk kami sekeluarga mau nyanyi. Ayo. Kalau siap, ada musiknya. Vi mau nyanyi? Iya apa? Itu dulu sebentar. Tapi saya cerita sebentar boleh. Kesaksian sebentar, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bersaksi. Tanggal berapa ya tante yang khotbah? 21 waktu lagi khotbah tentang pengampunan, berkat di balik pengampunan. Itu ada satu kalimat yang kalau nggak salah tante Emma bilang sama, hampir mirip-mirip dengan setiap kali Pastor Dian sampaikan firman. Kalau kita belajar sesuatu, siap-siap satu minggu ini kita hadapi itu, ya. Dan itu firman bicara kuat sekali dalam hidup saya. Kemarin tanggal 25 kami tidak sempat pergi ke mertua, padahal kami kan buru-buru ke mertua. Nggak jadi, karena emang Cikarang tuh kayak tiba-tiba langsung mendung gelap, nggak bisa diprediksi, langsung angin gitu. Dan saya bilang nggak usah pergi deh gitu, kalaupun mau pergi ya udah bertiga aja, kalau Rafael sama papanya, Via sama saya sama Opa gitu.
singkat cerita 25 nggak jadi. Rupanya keluarga Pak Egi nunggu sampai malam. Jadi satu mau pulang, satu bilang bentar lagi, Egi nyampe, bentar lagi, padahal enggak. Nah, Pak Egi nggak info, jadi tidaknya gitu dia nggak info karena itu juga udah fokus sama hujan angin ini kan, udah hujannya kayak gitu ya udah nggak usah berangkat. Nah, akhirnya 26 lah. 26 mau berangkat nggak berangkat dari pagi, tunda siang, kayak nggak ada keinginan untuk berangkat gitu ya. Terus saya bilang gini, ya udahlah, kita berangkat aja lah. Tapi akhirnya itu udah agak malu sih. Di luar dugaan, saya benar-benar kami berdua khususnya mengalami yang namanya harus mengampuni sakit. Kami nggak tahu tiba-tiba pas datang itu udah nggak ada keluarga, cuma tinggal kakaknya yang punya rumah itu. Nah kakaknya ini Katolik tapi istrinya Muslim, istrinya orang Padang. Sinta Padang ya Pak ya? Istrinya orang Padang. Jadi ya begitu buka pagar gitu ya, oma dan jadi mertua saya dan semua kakak adik kan tadi nginep, kita jadinya penginap. Biasanya mereka nginep di Cikarang, tapi 2 tahun lalu kami bareng-bareng konvoy ke Semarang, Jogja, bareng-bareng tuh kami bikin homestay. Terus hampir 4 hari atau 5 hari di Jawa Tengah. Tapi tahun lalu mulai di rumah kakak yang kedua, tahun ini juga. Begitu dia buka pagar, udah gak kasih muka, tapi buka, jadi buka langsung masuk. Terus gimana rasanya datang dapat punggung gitu ya, tapi dia tetap buka, ya udah kami ikut aja masuk, kayak dia belanja bego aja masuk. Akhirnya sampai di ruang tamu, tembus sampai ruang makan karena ruang tamu mereka kecil, jadi kita biasanya kumpul di ruang tengah gitu, sekalian ruang makan. Terus tiba-tiba dia cuma ambil air putih terus kasih nastar, ini ada nih kalau pada mau makan aja. Nanti saya kita datang bukan mungkin terus tanya oma di mana, udah pulang. 2 orang sih kayak orang dulu gitu, kayak orang dulu. Nggak ada telepon, nggak ada apa, datang aja ujung ke ujung, ada ya syukur, nggak ada yang pulang gitu. Saya mau nyalain suami juga iya, udahlah kami udah nyampe ya, kita diem tuh pokoknya selama ini. Tiba-tiba di luar dari itu dugaan kami, mereka punya satu pertanyaan, agama lu sekarang apa? Waktu nanya ke Pak Egi, agama lu sekarang apa? Itu langsung dia yang sorry, gue rasa nggak pantas anak-anak dari sini terus keluar, kalau kita diajak keluar. Saya nggak bisa cerita semuanya, tapi gimana bisa-bisan bisa kayak kita berdua ini kayak udah punya harga diri ya, apalagi saya ya istri ya yang support suami, yang last minute besoknya mau Mr. Suwanto mengumumkan bahwa prabaptis itu akan ada kelas, dan kayak gitu memang malam itu baru bilang oke, aku mau baptis, bener-bener yang last minute. Besok kalau nggak salah sih 29 Juninya dia baru ambil keputusan, dan akhirnya kita belajar Juni dan awal Agustus baptis kan. Saya pikir keputusan yang salah, ya udahlah. Pokoknya bukan marah sampai pulang. Tapi sepanjang saya dimarahi, sepanjang suami saya ibarat kata dijamin aja gitu. Lu mati, lu butuh orang kan? Ya, mulai sekarang lu cuma darah doang aja. Tapi selain itu lu orang lain, apalagi Dewi. Ya, saya nggak sangka karena selama ini kan apa-apa aja, dan yang dijadiin masalah cuma agama ya, yang sama-sama saya percaya Yesus juga, cuma kan memang ajaran di dalam kan kita harus luruskan mana yang lurus ya. Saya cuma maaf ya, saya bilang gitu. Saya tadi minta maaf sama suami, datang istrinya juga itu moci juga, mau nggak tahu nanti cari ngomong kalau mati susah. Dan hati saya nih, Tuhan kasih saya pengampunan, saya dulu sejahat. Saya disuruh duduk paling dekat, tadi saya paling jauh, pindah kamu di sini, gitu. Pokoknya udah benar, itu malah itu penghakiman bagi saya. Dan terus saya teringat bahwa ingat ya kalau dalam seminggu ini alami itu kan lepaskan. Jadi saya tuh sepanjang ngomong itu, dia ngomong saya lepaskan pengampunan. Itu terakhir begitu berakhir ngomong, Pak Egi masih sempat emosi, saya bilang Pak udah Pak. Terus saya bilang Pak udah selesai. Dia bilang ini minta maaf ya Pak, kami paling hanya itu yang keluar dari mulut saya, dan akhirnya kami nggak bisa tahan kan di mobil, anak-anak mau nggak mau dengar karena kan dibahas. Oh jadi kayak gitu Bapak Dede kayak macam sampai rumah kalau ada tidak bicara banyak, di luar dugaan saya, kalau ajak saya berdoa dan kalau sebut nama mereka bersatu, kalau luas dan pengampunan
bilang, Tuhan tolong balas dari hati Papa dan Mama. Terima kasih sayang. Ya, saya menjadi belajar mengampuni dan kemarin kami akhirnya pergi. Waktu kakak-kakaknya semua membenci kami, tapi termasuk mama mertua. Tapi kemarin waktu pulang gereja, saya beranikan datang ke mertua. Dan waktu kami ketemu, Oma malah kangen sama saya. Jadi saya, ini framing sepertinya gitu ya, kakaknya. Tapi udah Oma peluk, aku cuma bilang, Oma, Debbie sayang sama Oma. Aku juga sayang, Mama juga sayang banget sama Debbie. Jadi cuma saya yang dirindukan malahan. Ya udah habis dulu karena kami sudah janji kami nggak akan berlama-lama. Tante Emma juga bilang mengampuni tidak harus melupakan, tapi tidak membenci juga. Oke, saya nggak akan lupa bahwa ini pelajaran banget bahwa melepaskan pengampunan itu nggak mudah tapi wajib. Jadi pengikut Kristen itu pengampunan nggak mudah tapi wajib. Saya bilang sama suami saya, Natal ini tidak pernah terlupakan dalam hidup saya. Dan saya akan tahu dengan pengampunan. Itu saja. Tuhan baik dan saya bisa pamit dengan baik-baik sampai pulang. Tidak ada kata membantah, memberontak, marah, apalagi membalas atau mencoba menjelaskan, enggak. Saya terima. Di dalam hati saya, oh gini rasanya domba dibawa ke pembantaian, lidahnya keluh, saya nggak bisa coba apa-apa. Dia bilang tidak. Itu saja. Tuhan Yesus baik. Dan suami saya ngaku akhirnya, ya saya sudah Kristen. Kristen yang mana? Saya karismatik. Mana tahu nanti kan kakaknya kayak gitu, oh karismatik itu kayak apa gitu ya. Cerita kalau saya ribut sama kakak gitu. Ya baik. Saya emosian tapi ya saya udah lama pendam emosi saya jauh-jauh. Karena ya saya tahu marahnya saya seperti apa saya tahu. Nah itu sih emosi saya udah jauh kecil banget. Saya mau ada kesaksian. Ini sebenarnya udah berjalan lama ya. Jadi masalah mulai dari COVID. Dari COVID itu kita tahu semua ekonomi terus bebas. Gaji kita semua karyawan dipotong. Oke, saya sendiri ditanya sama direksi mau pengurangan atau gaji dipotong. Saya melihat banyak orang yang butuh kerja juga. Kalau saya egois, saya bilang ya, mending mengurangi. Tapi saya pikir enggak, gaji dipotong. Di situ ya, mungkin istri saya juga dengar waktu saya ada meeting juga. Kita ini, saya ada satu tim, saya di bagian servis departemen, bagian perbaikan instalasi barang. Itu kita ada target. Itu awal tahun masih COVID. Jadi gimana caranya supaya kita capai target dan istilahnya salah satu selain kita dapat pemotongan gaji, gimana supaya balik gaji itu setidaknya balik ya. Kita mesti capai target yang sangat dibilang mustahil. Ya, saya sebut nominal misalnya target kita 5M. Di pertengahan minggu itu misalnya itu 5M 1 bulan. Kita cuma baru dapat 1,5 M. 1,5 M dari mana? 2 minggu lagi. Sampai saya bilang di meeting itu, saya bilang sama teman-teman saya di meeting online itu, apa yang kita khawatir? Burung-burung aja dipelihara Tuhan, dikasih makan. Kenapa kita mesti khawatir hari esok? Terus sampai di meeting itu, ada yang Kristen juga, Pak Pendeta nih, ayo kita berdoa. Saya bilang, saya bukan orang yang terlalu religius, enggak. Saya pernah cerita juga di
saya tuh orang yang nggak terlalu religius. Tapi di setiap meeting itu, mulai dari saat itu, setiap kali ada meeting, saya disuruh pimpin doa. Di situ ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang yang mungkin nggak beragama, mungkin Konghucu. Udah, saya pimpin doa. Ya, puji Tuhan, dalam 1 tahun COVID itu kita hanya 2 bulan yang tidak capai target, tapi semuanya capai target. Plus juga tahun ini, ya puji Tuhan juga di tengah-tengah kondisi saat ini, kemarin itu kita target saya tahun ini 7M, capai target ya pas di last minute 2 hari yang lalu, padahal masih kurang 2M. Tapi yang Tuhan baik, kita semua kerja satu tim ya, mulai dari Batam sampai Makassar itu tim kita semua kerja terus. Dan saya bilang puji Tuhan kita capai target tahun ini dengan manis. Dan semuanya bilang, yang saya bilang orang kamu itu dia bilang haleluya. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan untuk tahun ini dengan manis. Dan so far tahun ini memang banyak masalah juga di saya. Setiap kali saya menemukan kesulitan, ya saya selalu berdoa sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa sama istri juga. Tapi ada aja cara Tuhan kasih jalan buat supaya saya nggak terlalu stres. Dulu saya stres kalau nggak punya duit yang stres. Sekarang saya mah ya senyum aja. Karena saya percaya Tuhan pelihara kita semua. Kita lebih dari burung soalnya. Itu aja saya. Ya karena ramai. Jadi udah nggak punya stres. Tapi Ini masalah ini masalah lain lagi, bukan masalah iya, ya kita mau pakai stiker, ya nggak apa-apa. Ya, udah mic jadi gini aja. Ikutin sama aja. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Udah kayak gini. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya.
sama dengan iringan sulit. Haleluya, 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 pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Makanya kalau ada khotbah hari Minggu, siap-siap Terjadi. minggu kedepannya itu akan dihadapi. Ya, tapi dalam semuanya itu Tuhan Yesus ada. Ya, saya kemarin waktu tanggal 26 ini, 26 ya, mulai mau operasi lagi kan, bongkar lagi ini kaki gitu. Aduh Tuhan, udah gini, oh Tuhan pasrahkan hidupku padamu. Dan biasanya memang kalau misalnya kita kalau drop gitu ya, dan pikiran kita tuh udah down juga, akhirnya tuh jadi kemana-mana gitu. Jadi tensi saya tinggi sampai pagi ya dia tuh 170 sekian gitu. Diulang lagi segitu lagi gitu. Ibu kenapa? Ibu banyak pikiran ya? Ibu nyeri ya? Terus ya? Enggak nyeri tapi apa ya? Memang kayaknya efek biusnya ibu tuh, saya tuh tidur dia tutup mata begini kayak semuanya tuh harus ngasih itu gitu sampai kayak real gitu loh. Saya apa ini efek bius ya kan? Jadi nggak tidur, nggak nyenyak gitu, dan itu otaknya berputar terus, dan akhirnya suster cek tensi tinggi sampai dokter bilang apa mau diarahin ke dokter syaraf karena tensinya tinggi sekali. Aduh, saya gitu, aduh kenapa jadi kemana-mana? Gara-gara dari kaki jadi kemana-mana. Tapi saya bilang, oh Tuhan, enggak Tuhan. Dan puji Tuhan kasih dokter yang dia positif gitu ya. Dia bilang gini, nggak apa-apa ibu, tulang aman, otot aman, ibu bisa jalan. Ini luka doang kok. Ya ada bolong dikit sih. Tapi nggak apa-apa, nanti tumbuh. Jadi jangan khawatir, mau jalan aja. Oh ya, wah saya perlu dokter yang kayak gini nih gitu kan. Jadi akhirnya oke lah, memang efeknya itu obat itu mungkin anti nyerinya itu kuat gitu ya, jadi bikin pusing, mual, nggak enak banget, nggak bisa makan, nggak bisa, pokoknya gimana ya gitu, dan lemas gitu kan. Sampai susternya bilang, ibu nggak apa-apa, ibu senyum dong bu. Oh iya saya nggak senyum ya. Saya mikir, oh iya ya hati yang gembira adalah terus nguatin hati gitu kan. Akhirnya enggak, I'm okay. Dan di situ Tuhan ada dalam segala keadaan. Selalu diingatin Tuhan ada. Jadinya ya Tuhan ada. Seringkali ya jadi kayak itu saya punya quote itu bilang, life is like a roller coaster gitu kan, kayak roller coaster gitu, nanti kita dibawa ke atas gitu loh, bawa ke bawah, atas bawah, tapi dalam kesemuanya itu Tuhan ada. Amin. Dan itu yang buat saya menenangkan hati. Tuhan pasti menolong. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas, tapi ketika kita bersama pada Tuhan ada bersama. Amin. Oke, kita lanjut. Kita angkat juga sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan selalu menolong.
Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Buat kami selalu bersyukur. Buat kami selalu mengucapkan terima kasih akan segala kebaikan, segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Karena betul Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami semata. Sampai di penghujung tahun ini, 1 tahun kami bisa lewati ini bukan karena kekuatan kami semata, tapi karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan saja yang membuat kami tetap sampai akhir. Detik-detik terakhir sebelum kami akan meninggalkan tahun 2025 nanti, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertahta dalam hidup kami, dalam sejarah hidup kami. Allah yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah yang memegang semua masa dalam genggaman tangan-Nya. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mengejutkan. Semuanya Engkau tahu. Kami datang kepada-Mu ya Allah, sumber segala berkat kami, sumber segala kekuatan kami, sumber di atas segala sumber. Dan Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang menentukan kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan, Allah yang dekat dengan kami, Allah yang tidak pernah jauh daripada kami, Allah yang selalu menyatakan diri-Mu kepada kami dalam berbagai macam cara. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, saat kami nanti akan menginjak tahun yang baru, kami mohon suara-Mu berbicara terlebih dahulu bagi kami. Kami anak-anak-Mu selalu merindukan Engkau berbicara bagi kami. Karena dari firman-Mu kami kembali dikuatkan. Dari firman-Mu kami kembali dikuatkan. Dari firman-Mu kami kembali dapat menatap tahun 2026 dengan harapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan syukur. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Sama katakan. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Thank you. Ini anak-anak ada tugasnya buat mereka menolong kita. Anyway, saya mengajak kita melihat di akhir tahun 2025 ini. Saya teringat dengan apa yang saya sampaikan waktu berstudi ya, beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Ya, saya sampaikan ini momennya tepat sekali kalau disampaikan pas akhir tahun. Waktu itu saya pikir kita tidak ada acara akhir tahun, tapi ya sudah. Saya pikir oke, kita ada acara, saya bawakan. Dan bagi Anda yang mungkin belum sempat ikut Bible study atau yang mungkin bolong-bolong Bible study-nya, ya sudah apa-apa. Saya ajak kita membuka dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ada satu bagian di situ yang sangat tepat untuk kita renungkan. Tepat sekali di ujung tahun. Tinggal 4 jam lagi, 5 jam lagi. Dan 5 jam lagi ke depan kita akan memasuki tahun 2026. Siap-siap ganti katanya 2025, bukan 2025 lagi, tapi udah 2026. Nah, tanggalan ganti semua. Dan kita mau melihat firman Tuhan yang menjadi dasar kita di tahun 2020. 2 Samuel pasal 7. Saya sampaikan dulu di bagian awal
berbicara tentang di mana Daud berinisiatif untuk membawa tabut perjanjian dari kota dekat perbatasan Filistin dengan Israel memasuki kota-kota di Israel, dan kepengennya ditaruh di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Tapi terjadi sesuatu hal, dan Anda bisa baca sendiri di pasal 6. Daud harus melihat kembali apa yang sudah ditulis pada waktu zaman Musa tentang bagaimana membawa tabut itu. Akhirnya diperbaikilah caranya, dan mereka bisa membawa akhirnya tabut itu sampai ke Yerusalem. Nah, disambung dengan pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, ada satu kerinduan dari Raja Daud. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda, belum punya rumah permanen. Tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nathan ngomongnya gampang aja, lakukan aja, Tuhan menyertai engkau. Kadang banyak hamba Tuhan yang juga suka begitu, Bapak Ibu. Ya apa yang kita rindukan namanya, oke, doakan saja, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memimpin engkau. Apa yang kau mau lakukan, Tuhan menyertai engkau. Tetapi ayat yang keempat gak salah sih, cuman ayat yang keempat ini, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, bukan kepada Daud langsung, tetapi kepada Nathan. Demikian kata Tuhan, pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud, inilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah batu untuk diami? Apa kamu yang akan mendirikan rumah batu? Aku ini tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, sampai saat itu ya. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Allah kita bukan Allah yang menetap di satu sisi, di satu posisi saja. Allah kita tidak menetap hanya dalam satu zaman saja. Allah kita tidak menetap hanya dalam zaman keemasan kita. Allah kita tidak pernah menetap hanya dalam satu rentang waktu saja. Tidak pernah. Allah kita ada dalam pengembaraan. God in the wilderness. Boy, God in the wilderness, Allah dalam pengembaraan, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdiam diri. Allah kita adalah Allah yang selalu ikut di dalam aktivitas umatnya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah hanya statis. Kalau statis ya nggak kemana-mana, diem aja. Tapi Allah kita adalah Allah yang bergerak. Allah yang tahu kapan harus bergerak. Allah yang tahu kapan harus berhenti. Allah yang tahu kapan harus merawat umatnya dalam pengembaraan tersebut. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Taurat, sendal kaki mereka aja nggak pernah kusut-kusut, ya kan? Nggak pernah lapuk. Padahal mereka mengembara berapa tahun? 40 tahun. Siapa yang di sini pernah ganti sepatu, bertahan dengan sepatu yang sama 40 tahun coba? Sepatu yang sama dibawa kemana? Sepatu yang sama selama 40 tahun ada? Nggak ada kan? Pasti ada waktunya bolong, pasti ada waktunya kusam, pasti ada waktunya rusak
solnya habis macam-macam. Tapi kita tidak pernah sampai seperti itu. Bayangkan, bangsa Israel tidak pernah lapuk kasusnya. Solnya itu nggak habis-habis. Perawatan Tuhan terhadap umatnya itu sebegitu dalamnya, sebegitu detailnya, sampai-sampai hal-hal yang kecil seperti itu Tuhan bisa lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bangsa Israel tidak perlu repot untuk mikirin ini kapan saya mesti ganti sepatu. Nggak perlu mikirin itu. Tuhan yang pelihara mereka. Tuhan dalam pengembaraan yang merawat mereka. Allah yang mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel pada zaman Nabi Muhammad yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel ini? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu maras? Tuhan tidak pernah menuntut. Jadi ya, sabar ya saya. Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari kita. Bayangkan. Tapi yang Tuhan harapkan adalah kita tetap bersekutu bersama dengan Dia. Dia bukan Allah yang menuntut, memaksakan supaya kita harus jam 6 pagi bangun berdoa. Saya dibesarkan dalam model zamannya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai ada yang bilang, oh hamba Tuhan yang berhasil harus yang berdoa 5 jam sehari. Ada yang sampai-sampai di dalam pelayanan. Saya pernah waktu di Malang, saya pernah ada satu pelayanan. Kami harus bangun jam 4 pagi untuk berdoa. Jam 4 pagi, ibadahnya jam 8. Ngapain dong 4 jam sisanya gitu kan, habis doa 1 jam selesai, 3 jamnya ngapain? Sapu halaman, bersihin bangkunya gitu lah, sapu pel semuanya, siapin semuanya dengan baik. Masih ada sisa waktu, mandi dulu, semua dikerjakan beres. Dan itu tunggu di depan, tunggu disapa dulu jemaat. Ya, yang di dalam ada satu lagi adik tingkat saya. Rapikan semuanya, alat musik semua harus siap. Siap. Saya dibesarkan dengan kondisi seperti ini. Lama-lama saya berpikir, apakah itu tuntutan Tuhan gitu kan buat kita? Enggak, Tuhan nggak pernah tuntut kita kayak gitu kan. Ada nggak dalam firman Tuhan, kamu harus berdoa setiap pagi jam 5 pagi, ada nggak? Nggak ada kan? Tuhan tidak pernah nuntut seperti itu. Cuma kitanya yang kadang-kadang nggak sadar diri, tidurnya kelewatan. Ya, kan? Ya jujur aja lah, ini lagi musim-musim liburan kan, anak-anak libur apa segala macam, jadi nggak perlu bangun pagi. Giliran bangunnya siang, udah repot semua jadinya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, Allah tidak pernah menuntut apapun dari Tuhan, tidak menuntut kesetiaan juga, tapi yang Dia harapkan dari kita adalah persekutuan yang membuahkan kepada kesetiaan itu. Karena kesetiaan itu buah. Kesetiaan itu buah, bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Kesetiaan itu buah kalau kita tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Kesetiaan itu akan lahir. Itu yang menjadi latar belakang dari semua pernikahan yang seperti ini. Dalam persekutuan suami dan istri, ya kan, akhirnya tercipta kesetiaan. Memangnya pendetanya suruh dari awal kamu harus setia ya? Enggak kan? Ada nggak yang kayak gitu?
Pendetanya yang suruh, kamu suami harus setia terhadap istri, dituntut seperti itu enggak? Kalau ada, coba pikir, kesetiaan itu hasilnya setelah terus bersekutu bersama-sama. Makanya nggak pernah ada yang menikah ketika dia baru berpacaran sekali saja. Nggak bisa kayak gitu, ya kan? Pacarannya cukup. Ada yang pacarannya sampai berapa tahun? Ada yang 10 tahun. Wih, berarti udah tahu ya, paham jelek-jeleknya lah, bagus-bagusnya lah, udah paham katam kali ya, udah 10 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun pacaran? Enggak. Ada yang pacaran cuma seminggu? Enggak. Terus menikah? Enggak kan? Harus. Nggak mungkin. Pacaran kan butuh waktu yang lumayan kan? Baru akhirnya bisa mengikat dalam ikatan pernikahan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa jadi seia, sekata, sehidup, semati, yang satu hidup, yang satu mati? Nah, bagaimana kita bisa sampai punya janji seperti itu kalau kita hanya tahu orangnya baru kenal seminggu? Di dalam pacaran itu kan terjadi persekutuan kan? Dalam persekutuan itu lahirlah kesetiaan. Oke, saya akan sehidup semati sama kamu. Yang satu hidup, yang satu mati. Ya, tidak ada. Itu lahir dari persekutuan. Makanya yang Tuhan rindukan dari bangsa Israel adalah setia bersekutu dengan Tuhan. Itu aja dulu. Bersekutu dengan Tuhan Allahmu, maka kesetiaan itu akan lahir. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel setia bersekutu dengan Tuhan kan? Baru nungguin Musa lama banget di atas suatu, akhirnya buat patung lebih emas. Baru sebentar, belum berapa tahun gitu kan? Ya itu, Tuhan tidak pernah menuntut sampai segitu. Tapi Tuhan selalu mengembara bersama di tahun-tahun seperti ini, tahun penuh dengan pengembaraan kita, tahun penuh pengembaraan. Tahun 2025 itu menjadi tahun yang sangat sulit bagi ekonomi Indonesia dan dunia khususnya. Karena apa? Di dunia sedang mengalami pergolakan akibat COVID, masih belum bangun semua. Keefektifan di dalam dunia ekonomi tidak bisa kembali 100% seperti dulu. Tidak bisa. Jangan mimpi lah. Kita akan mengalami paceklik, lepas paceklik, lepas paceklik. Dan di dalam tahun pengembaraan seperti itu, puji Tuhan kita punya Tuhan yang mengembara bersama kita. God in the wilderness, God in the wilderness with us. Bukan Allah yang hanya berdiam di tahtanya, tapi Allah yang juga mengembara dengan kita. Oke, saya nggak tahu kenapa kok jadi ngarahnya di sini. Saya nggak bahas itu kan. Waktu di Bible study saya nggak bahas itu. Nah, itu bonus. Bonus. Oleh karena itu beginilah apa yang katakan kepada hamba kita, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil kau dari padang ketika mendiri kami berubah untuk menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai kau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu. Ada
banyak hal yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan keturunan. Apabila umurmu sudah genap ayat 12 dan kau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Salomo yang akan mendirikan bait Allah. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak. Bapak, pertama kali Allah disebut sebagai Bapa, pertama kali di sini. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa itu di sini. Jadi waktu Yesus menyebut Bapa kepada banyak orang pada waktu itu bukan istilah baru. Itu istilah lama karena sudah ada firman Tuhan sejak zaman dahulu. Kasih setiaku tidak akan hilang daripada kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Baru masuk dalam pembahasannya ayat 18. Raja Daud masuk ke dalam, duduk di hadapan Tuhan, dan dia berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan? Aku ini siapa? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian, sehingga Engkau mengaruniakan berkat-berkat-Mu kepadaku, sehingga aku mendapat anugerah di mata-Mu. Siapa? Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita menerima keselamatan. Siapakah kita yang menerima keselamatan aja udah syukur? Ternyata Tuhan juga mengembara bersama kita. Tuhan juga merawat kita. Tuhan juga memberi keamanan kepada kita. Tuhan juga memberkati anak cucu kita. Tuhan juga memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan beserta dengan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dari kita. Siapa kita ini? Presiden bukan. Presiden mungkin masih mending ya, ada sedikit gitu ya. Tahtanya. Enggak, kita bukan presiden. Boro-boro mimpi jadi presiden juga enggak. Ya. Siapakah kita? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Kita ini punya banyak kecacatannya. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga. Tidak hanya aku, tapi juga keluarga-ku, keturunanku. Di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang sah dengan memberitahukan kepada hamba-Mu. Ada nggak di antara kita yang pernah berdoa, Tuhan, tolong kasih tahu aku apa rencana? Ada nggak? Mungkin itu perlu jadi doa. Tuhan, kalau boleh, berikanlah petunjuk-Mu. Saudara sepupu kita sering berdoa seperti itu. Kenapa kita enggak? Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepada saya sejak keluar
kuat dari sakti malam. Doa saya selalu, Tuhan, show me your way. Tuhan tunjukkanlah jalan. Selalu doa saya selalu. Saya berdoa terus supaya Anda juga punya kerinduan untuk mengenal Tuhan dan kerjaan. Amin. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kami dengar tentang orang-orang atau dewa-dewa yang hebat-hebat itu. Tidak ada yang sebandingnya. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka. Perbuatan Allah dahsyat dalam hidup kita. Kan kita harus menyanyikan ya. Amin. Nah itu sebabnya saya mau kasih waktu sebentar buat Anda. Anak-anak, tolongin dong. Berikan kertasnya dan pulpen. Nanti nggak usah banyak-banyak, satu orang satu kertas itu bagi dua. Jadi satu kertas buat dua orang. Nggak usah kalian yang bagi, nanti yang terima yang bagi. Ya, nggak usah sendiri. Sambil saya lanjutkan ya. Nanti satu kertas untuk dua orang. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Untuk malam ini yang nggak punya pulpen bisa nanti ya. Bagi dua dengan sebelahnya atasnya. Ini nggak usah semua. Cukup ya, rasanya cukup ya. Pulpennya kalau nggak ada mungkin nanti satu berdua. Ada yang perlu pulpen? Ada yang perlu pulpen? Kita saya sendiri. Tulis pakai kuat. Ada pulpen. Ini enaknya kalau ibadah rumah. Ini bisa lebih leluasa kita mau bikin apa aja. Kalau udah di gereja agak susah yang begini-begini ya. Oke. Yang pertama yang saya mau Anda tuliskan. Yang pertama, tuliskan perbuatan besar Tuhan dalam hidup tahun ini. Perbuatan besar apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau dua boleh. Itu yang pertama. Perbuatan besar yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Anda secara pribadi, bukan orang lain. Satu saja. Kalau Anda mau tulis dua boleh, nggak apa-apa. Mau tiga juga boleh, nggak apa-apa. Minimal satu. Minimal satu.
Kalau masih ingat tanggalnya boleh, atau bulannya boleh. Pertama, sudah. Tahun ini, nggak usah tahun lalu, tahun ini. Perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anda tahun ini. Ya. Perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu tahun ini 2025. 1 atau 2 atau 3. Sudah? Sambil kita jalan ya dengan ayat-ayat ini. Sudah? Oke, yang kedua. Ayat berikutnya mengatakan begini. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, dialah Allah dan Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Ayat-ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang ungkapan syukur Daud untuk apa yang Tuhan sudah berbuat. Jadi yang kedua, naikkanlah syukurmu kepada Tuhan dalam bentuk doa atas perbuatan Tuhan yang sudah Anda tulis di nomor 1. Ungkapan syukur Anda pada saat terjadinya hal itu dan Anda menerima yang nomor 1 itu, apa ungkapan syukur Anda yang Anda katakan kepada Tuhan? Reaksi Anda dari yang nomor 1 itu apa? Buatlah dalam sebuah doa gitu. 1-2 kalimat. Boleh. Pulpennya nggak ada. Sudah? Sudah ya? Oke. Yang ketiga, ayat yang ke-25. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kamu ucapkan mengenai hamba ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Nah, yang ketiga adalah tuliskan pernyataan iman Anda untuk tahun depan. Anda tahu ada masalah banyak. Saya nggak perlu minta Anda untuk menuliskan masalah apa yang Anda sedang hadapi. Tidak perlu. Tapi yang saya minta Anda tuliskan adalah tuliskan pernyataan iman Anda tentang Allah yang mau Anda bawa untuk tahun depan. Ada banyak hal yang kita bisa tuliskan tentang Allah.
Tuhan adalah bantara kita. Apa artinya itu Tuhan? Tuhan adalah perlindungan saya. Apa itu artinya buat Anda? Tuhan itu adalah keselamatan saya. Apa itu artinya? Tuhan adalah penolong saya. Apa artinya? Tuhan adalah juru selamat saya. Apa artinya? Kalau Anda punya satu saja dari yang Anda mau bawa, itu adalah pernyataan iman Anda. Untuk tahun depan ya, sudah? Yang terakhir, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama. Dan yang keempat adalah tuliskanlah doa Anda untuk tahun depan, bagi hidupmu dan keluarga. Doa Anda bagi hidupmu, baik itu tentang pekerjaan, baik itu tentang anak-anakmu dan lain sebagainya. Tuliskanlah doa Anda baik. Gak usah dikumpul, tapi selipkan ini dalam kantong Anda, masukkan dalam tas Anda. Hanya 4 saja pertanyaan. Selipin tempat-tempat ini. Sudah? Apa yang Anda lakukan ini adalah kita belajar mengembara bersama dengan Tuhan. Ya. Ini adalah cara kita belajar mengembara bersama dengan Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Iya. Sabar. Mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu,
mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan, memandang dengan iman kepada masa yang akan datang, dan berdoa mohon berkat Tuhan untuk masa yang akan datang. Itulah cara kita mengembara bersama dengan Tuhan. Tahun ini kita tutup dengan ucapan syukur. Tahun depan kita mulai dengan sebuah doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk pekerjaan kita, untuk apapun itu. Awali dengan doa. Saat kita berdoa, kalau Anda lihat di pertengahan tahun depan, cek lagi apa yang Anda sudah tulis. Sambil Anda mengecek itu, lakukan lagi. Sepanjang setengah tahun apa yang sudah Tuhan lakukan. 1, 2, mengucap syukur atasnya. Berdoa lagi untuk setengah tahun ke depan. Itulah mengembara bersama. Oke. Sudah semua? Sudah saya simpan, Pak. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Sebelum disimpan, kita angkat dulu. Kita pegang dulu sama-sama. Teringat satu lagi kata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sesuai dengan apa yang Anda sudah tulis di nomor 2 itu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan untuk perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu tahun ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dinaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Apa banyaknya perkara-perkara ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar-Mu, perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna kami rasakan di tahun ini. Kami menyatakan ini sebagai tahun di mana penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kami. Terima kasih.
keajaiban, mujizat-mujizat yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang kami bisa nikmati bersama-sama. Terima kasih untuk tahun ini di mana Engkau menyatakan anugerah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang tidak bisa hadir. Kami bersyukur untuk LGC yang sudah dimulai tahun ini. Perkara besar yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. LGC ini adalah salah satu bukti nyata Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Menyatakan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Membuat kami sungguh berdecak kagum akan kebaikan Tuhan. Untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. LGC ini bisa ada semua karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Karena apa yang Kau sudah nyatakan bagi kami melalui LGC ini menjadi satu hal yang berharga bagi kami. Itu yang terus kami bawa sebagai ucapan syukur kami juga di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. LGC ini hadir karena Engkau. LGC bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena perbuatan Allah semata-mata. Siapakah kami ini Tuhan? Seperti apa yang Daud katakan, siapakah kami? Kami tidak mampu memberkati banyak orang, tetapi Engkau melayakkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Oh Tuhan, terima kasih. Tahun ini menjadi tahun di mana kami melihat kasih setia Tuhan begitu nyata bagi kami. Justru dari tahun-tahun sebelumnya kami melihat tahun ini semakin nyata kasih setia Tuhan. Semakin terlihat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih juga persekutuan kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih momen di mana kami bisa ada bersama-sama di dalam meja perjamuan bersama dengan Tuhan. Saat ini saya akan bagikan jamuan ini buka bagi kita semua. Kita akan nikmati jamuan ini bersama-sama dalam pengucapan syukur. Sesudah itu kita akan berdoa untuk tahun depan, tahun 2022, sesuai dengan doa yang tadi sudah dituliskan di dalam nomor 4. Tetapi kita mau tenangkan hati sambil kita bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Roti di bagian atas, anggurnya ada di bagian bawah. Setelah Anda mengambil itu, ya anaknya sudah dibaptis oleh Tuhan. Saya mungkin sudah mengerti akan perjamuan Tuhan, silakan mengambil untuk dibaptis, tapi sudah mengenal, mengerti akan perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih.
bersama-sama di hadirat. Bersama-sama kami menikmati akan perjamuan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Terima kasih kami bisa mengakhiri tahun ini dengan menikmati perjamuan di hadapan Tuhan. Pada malam itu sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia pecah-pecahkan roti tersebut. Dia bagi-bagikan kepada para muridnya. Dia katakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Tubuhku yang dihancurkan. Perlambangan dari pengorbanan Kristus. Dia berikan segala-galanya bagimu. Dia berikan anugerahnya buat kita. Dia berikan keselamatan kepada kita. Dalam perlambangan tubuhnya ini kita melihat semua yang kita butuhkan, dia cukupkan. Dia yang mencukupkan semua kebutuhan. Dialah roti hidup itu. Dialah Allah yang juga menjadi roti hidup bagi kita di tahun depan. Mari kita naikkan syukur kita sambil kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Sudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia bagikan kepada para murid. Dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian, darah yang dicurahkan bagimu, darah yang menyatakan bahwa apa yang Tuhan janjikan digenapi. Karena darah dari Kristus Yesus menggenapi semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam darah ada perjanjian yang baru dia berikan kepada kita. Perjanjian di mana dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengembara dengan kita. Dia tidak tinggal diam. Dia aktif bersama-sama dengan kita. Dan dia Allah yang berjanji kepada kita. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Dalam darahnya ada perjanjian yang baru dia berikan kepada kita. Waktu kita minum anggur ini yang melambangkan darah Kristus, mari kita terima dengan iman. Apa yang Anda sudah tulis di nomor 3 itu, terima dengan iman bahwa apa yang Tuhan janjikan akan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa untuk apa yang Anda sudah tuliskan nomor 4. Berdoalah di tahun yang baru nanti. Tuhan akan menyatakan perbuatan yang lebih besar lagi. Janji-janjinya dia genapi buat Anda dan saya. Apa yang Anda rindukan untuk Tuhan genapi dalam hidupmu, yang menjadi doamu di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, Engkau melihat apa yang Engkau anak-anakmu sudah tuliskan di nomor 4 tadi. Itulah yang menjadi doa mereka di hadapan Tuhan. Doa mereka di tahun yang baru. Doa mereka mengawali tahun yang baru nanti. Di
mana mereka akan melihat lebih banyak lagi perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, genapilah janji-Mu bagi mereka. Genapilah apa yang menjadi isi doa mereka di hadapan Tuhan, permohonan mereka di hadapan Tuhan. Baik untuk diri mereka secara pribadi, untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka, untuk kesehatan mereka. Biarlah Engkau yang menggenapinya di dalam nama Yesus. Kami percaya tahun depan akan menjadi tahun yang lebih banyak lagi perbuatan Allah yang kami akan lihat. Karena kami mengembara bersama-sama dengan Tuhan. Di tahun yang baru, kami tidak sendirian. Kami ada bersama dengan Tuhan, menyertai kami, memimpin kami dalam setiap langkah kami. Kami percaya, sungguh-sungguh kami percaya, Allah kami ada di tahun depan juga. Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2025. Terima kasih juga untuk tahun 2026. Tahun yang penuh dengan kemurahan. Tahun di mana orang katakan menjadi tahun yang sulit, tapi bersama dengan Tuhan kami akan melewatinya. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang merindukan kesembuhan dari Tuhan, kami percaya kesembuhan mengalir bagi tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang merindukan terjadinya satu harmonisan di dalam keluarga, di dalam nama Yesus terjadilah, karena nama-Mu juga yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, Kau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, berkatilah mereka. Tahun depan juga mereka akan melihat perbuatan Allah yang ajaib nyata juga bagi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, sertailah mereka, pimpinlah mereka dalam pergaulan mereka, dimanapun mereka berada, jadikan mereka terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menatap tahun 2026 dengan satu harapan yang pasti, karena Tuhan Allah ada bersama dengan kami. Tuhan Allah mengembara bersama dengan kami, dan Tuhan Allah menyertai kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami semua anak-anak-Mu yang siap menyambut tahun yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan. God bless you, Pastor. Kita akan memberikan persembahan kita malam ini. Memberikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk momen ini di mana kami bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan kami selalu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memperlebar apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap dana yang sudah terkumpul itu pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkaryalah terus dalam hidup anak-anak-Mu saat mereka memberi dan kehidupan mereka memberi dengan penuh sukacita. Berkatilah di dalam nama Yesus. Amin. Apa adanya ya. Siap dengan apa adanya. Kita memberi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin bilang sekarang.
Kita mau berdoa untuk yang ulang tahun, yang dalam Oh iya. ada loh kuenya. Thank you so much. Happy birthday to you. Bravo. Dia minta Bung Jeff yang doakan. Wah, Bung Jeff. Oke, Sebentar, teman sebentar. Terima kasih yang besar. Amin. Oke, setelah ini kita akan makan sama-sama ya. Ya. Sebelum itu kita akan berdoa berkat. Mari kita bagi sama. Muliakan Tuhan. Siap menyambut 2026 ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah bersama di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami bisa melihat tahun 2026 menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan kami. Percaya Tuhan, firman-Mu sendiri yang menyatakannya dan Kau sendiri yang menyatakannya kepada kami bahwa Kau Allah yang mengembara bersama dengan kami. Kami akan melihat tahun 2026 penuh dengan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut 2026 dengan kemenangan yang dari Tuhan, dengan pengharapan yang baru, dengan iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Percaya sama-sama katakan. Amin.